Berita pertama, Justin Hubner bersinar di Timnas Indonesia. Wolves soroti bintang baru Shin Tae-yong. Penampilan solid Justin Hubner di Timnas Indonesia mendapatkan sorotan dari klubnya Wolves. Hubner perlahan jadi sosok andalan di skuad Garuda selama Piala Asia. Bahkan, penampilannya semakin membaik saat dipaksa menjadi gelandang bertahan oleh Shin Tae-yong. Berposisi asli sebagai bek, dia bermain cukup apik menjadi gelandang saat melawan Irak. Puncaknya saat kembali menjadi bek saat melawan Vietnam. Aksi Hubner mendapatkan banyak apresiasi. Dia juga diganjar menjadi 11 pemain terbaik versi AFC untuk laga kedua Piala Asia. Wolves FC ikut menyoroti penampilan Justin Hubner bersama Timnas Indonesia. Indonesia merupakan tim termuda di kompetisi ini. Di Piala Asia pertama mereka sejak tahun 2007. Dan Vietnam merupakan tim yang diunggulkan di hari Jumat. Namun Justin Hubner dan negaranya membuat kejutan, tulis rilis di laman resmi Wolves. Berita kedua, tampil gemilang lawan Vietnam. Hernando Ari dapat pujian dari AFC. Penampilan gemilang Hernando Ari dalam laga Vietnam vs Timnas Indonesia mendapatkan pujian dari AFC. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia sukses memetik 3 poin atas Vietnam. 3 poin tersebut didapatkan pada laga kedua grup D dengan skor 1-0. Gol tunggal Esnawi Mangkualam jadi penentu kemenangan Timnas Indonesia. Selain gol yang disumbang oleh Esnawi, sosok Hernando Ari patut mendapatkan apresiasi pada laga tersebut. Penjaga gawang asal Semarang tersebut sudah mengawal 2 laga Timnas Indonesia pada Piala Asia tahun 2023. Pada laga kedua melawan Vietnam, Hernando Ari sukses melakukan beberapa penyelamatan terhadap peluang emas Vietnam. Aksi paling ikonis dari Hernando Ari terjadi pada menit ke-90 akhir. Saat itu, penjaga gawang dari Persebaya Surabaya tersebut membendung tendangan bebas dari Pham Tuan Hai. Hebatnya, penyelamatan tersebut dilakukan hanya dengan 1 tangan. Hernando Ari juga sukses membuat Timnas Indonesia mengakhiri laga melawan Vietnam dengan clean sheet. AFC memuji penampilan Hernando Ari pada laga tersebut. Penjaga gawang asal Semarang itu menjadi salah satu pemain yang paling disorot setelah matchday kedua Piala Asia tahun 2023 berakhir. Berita ketiga, dilarang gemetar duluan lawan Jepang. Timnas Indonesia diharapkan bisa terinspirasi dari peristiwa kadet tahun 1947. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta agar para pemain Timnas Indonesia bisa terinspirasi dari peristiwa kadet tahun 1947 saat melawan Jepang di Piala Asia. Saya berharap melawan Jepang ini ada harapan, karena saya rasa baru kemarin Jepang kalah dari Irak dan hasil itu tidak diduga-duga, ujar Erick Thohir. Sekecil apapun kesempatan, kita harus tetap gunakan, tegasnya. Dalam kesempatan ini, Erick Thohir pun mengungkit sedikit sejarah Indonesia yang enggan menyerah. Menurut Erick, peristiwa kadet tahun 1947 ini bisa menjadi inspirasi pemain Timnas Indonesia. Erick berharap perjuangan ini bisa ditiru pemain Timnas Indonesia yang bakal melawan Jepang. Kita ada peristiwa dulu. Ketika masih dijajah Belanda, kita dikurung, tetapi masih ada sekelompok pemuda Indonesia yang menerbangkan pesawat dan bisa mengebom balik Belanda, ucapnya. Semangat juang seperti itu diharapkan bisa terjadi saat Timnas Indonesia melawan Jepang nantinya. Erick Thohir percaya bahwa tak ada yang tak mungkin ya. Untuk itu Marcelino Ferdinand DKK diharapkan tak menyerah duluan. Justru Timnas Indonesia harus menunjukkan bahwa mereka tak jantar dan siap tempur melawan tim raksasa Asia tersebut. Berita keempat, jelang jumpa Timnas Indonesia.
kiper Jepang remehkan lemparan ke dalam jarak jauh Pratama Arhan. Seperti diketahui, timnas Indonesia punya satu senjata yang kerap jadi ancaman pertahanan lawan, yaitu lemparan ke dalam jarak jauh. Biasanya senjata tersebut dieksekusi oleh Pratama Arhan dari pinggir lapangan. Situasi tersebut berkali-kali sukses berbuah peluang emas yang menguntungkan timnas Indonesia. Eksekusi lemparan ke dalam jarak jauh Pratama Arhan juga kerap berbuah gol untuk timnas Indonesia. Tentu, eksekusi tersebut jadi pertanyaan media Jepang kepada kiper utama Samurai Biru saat ini, Shun Suzuki. Penjaga gawang 21 tahun tersebut merasa situasi itu tak akan terlalu membahayakan bagi dirinya. Shun Suzuki menyebut bahwa situasi lemparan ke dalam jarak jauh milik Pratama Arhan bukanlah ancaman besar bagi Jepang. Lemparan jauh sama halnya seperti umpan silan, ujar Shun Suzuki. Maka jika saya bisa menyergap, menangkap, saya tidak merasakan sebuah ancaman yang besar, ujarnya. Berita kelima, lawan Jepang, Erick Thohir tak ingin masalah bonus jadi stigma utama timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tak ingin pemain timnas Indonesia menjadikan bonus sebagai stigma atau pelecut semangat utama jelang lawan Jepang. Pertandingan melawan Samurai Biru ini akan menjadi perjuangan penting timnas Indonesia untuk lolos ke 16 besar. Untuk bisa mewujudkan ini, Erick Thohir paham betul bahwa perjuangan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan tak akan mudah. Oleh karena itu, ia pun bakal langsung terbang ke Qatar untuk memberikan dukungan moral langsung kepada para pemain timnas Indonesia. Namun, ia menegaskan bahwa tak akan menyinggung soal bonus kepada para pemain. Saya rasa, kedatangan saya ke Qatar hanya dukungan moral, ujar Erick Thohir. Saya tidak suka bicara bonus di muka, tetapi saya lebih senang hasil. Lalu ada bonus yang tidak diduga, tegasnya. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu menegaskan bahwa ia tak ingin masalah bonus ini dijadikan stigma utama pemain timnas Indonesia. Mantan pemilik Inter Milan itu mengatakan, apabila uang hanya dijadikan pelecut semangat buat pemain itu tak tepat. Menurut Erick, apabila pemain timnas Indonesia tampil dengan apik dan bekerja keras, PSSI siap memberikan yang terbaik buat pemain.